Leni menatap langit senja yang perlahan memerah di atas kota Jakarta, sambil menyesap kopi hangat dari cangkir favoritnya. Suasana sore itu tenang, hanya terdengar suara bising kendaraan dari jalan raya yang tak jauh dari apartemennya. Namun, di dalam hatinya, Leni merasa ada sesuatu yang berbeda hari ini, perasaan campur aduk antara nyaman dan waspada yang sulit ia jelaskan. Ia menoleh ke arah kursi sofa di dekat jendela, di mana Tika sudah duduk dengan postur santai, memainkan ponselnya seolah tak peduli dengan kehadiran Leni. Meski begitu, Leni tersenyum tipis. Tika bukan hanya sahabatnya sejak SMA, tetapi juga teman yang selalu ada di setiap fase hidupnya. Namun, belakangan ini, Leni mulai merasakan ada sesuatu yang tak biasa dari sahabatnya itu, sebuah aura yang sulit ia definisikan, sesuatu yang tidak tampak jelas di permukaan. "Kamu lagi mikirin apa, Len?" tanya Tika sambil menatap Leni dengan senyum yang seolah tulus, tapi matanya mengandung sesuatu yang Leni tidak bisa baca. Leni menghela napas, berusaha menenangkan pikirannya sendiri. Enggak apa-apa, Tik. Cuma mikirin tugas kantor aja. Banyak banget deadline minggu ini, jawabnya, mencoba terdengar santai. Tika mengangguk seolah mengerti, tapi Leni menangkap sekilas sorot mata yang berbeda. Mata yang bukan hanya memperhatikan Leni, tapi juga menilai. Ada sesuatu di balik senyum Tika yang membuat Leni sedikit tidak nyaman, meski ia mencoba menepisnya. Sejak lama, Leni terbiasa dengan sifat sahabatnya yang selalu percaya diri dan energik, tapi belakangan sikap Tika terasa lebih strategis, seolah selalu menghitung langkah dan kemungkinan di balik setiap kata yang diucapkan. "Len, kamu masih ingat nggak waktu kita pertama kali ketemu di SMA?" tanya Tika tiba-tiba, suaranya lembut namun penuh arti. Leni tersenyum kecil. "Tentu ingat. Kamu yang nyelamatin aku dari kelompok anak-anak nakal itu, kan?" Tika tertawa. Suaranya ringan tapi ada nada yang membuat Leni menelan ludah. "Iya. Tapi jangan lupa, setelah itu aku selalu ada buat kamu. Bahkan sekarang pun aku masih di sini, kan?" Kata-kata itu terdengar hangat, tapi di dalam hati Leni, ia merasakan perasaan yang kompleks. Ia menghargai kehadiran Tika, tapi ada bagian dari dirinya yang mulai mempertanyakan motif di balik perhatian sahabatnya itu. Ia mencoba menyingkirkan rasa curiga itu. Bagaimanapun, mereka sudah melewati begitu banyak hal bersama, dari ujian sekolah hingga rahasia pertama kali jatuh cinta. Persahabatan mereka tampak kuat, solid, dan hampir sempurna bagi orang luar. Hari itu, Tika terlihat lebih energik dari biasanya. Ia mendorong Leni untuk mencoba kafe baru di dekat kampus lamanya, meski sebenarnya Leni lebih suka duduk di rumah. Mereka berjalan bersama, menertawakan kenangan lama, berbagi cerita tentang teman-teman yang dulu pernah mereka kenal, dan bahkan membicarakan mimpi masing-masing. Leni merasa hangat di hati, tapi tetap ada rasa aneh yang samar-samar menusuknya. Di tengah obrolan mereka, Tika menyinggung tentang pekerjaan Leni dan seseorang yang menurutnya cocok dikenalkan. "Aku kenal orang yang baik banget, Len. Tulen, perhatian, dan pasti nggak akan nyakitin kamu. Aku yakin kamu bakal nyaman sama dia," ujar Tika. Suaranya terdengar meyakinkan. Leni menatap sahabatnya, terkejut dengan antusiasme yang terpancar di wajah Tika. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Leni merasa penasaran, tapi juga sedikit waspada. Mereka duduk di bangku taman, menikmati es teh sambil membicarakan rencana masa depan. Leni merasa nyaman, tapi di balik itu, pikirannya terus mencerna setiap kata Tika. Ada kombinasi antara keramahan dan perhitungan di setiap gestur dan ucapannya. Leni mencoba menyingkirkan firasat itu. Mungkin ia terlalu sensitif. Mungkin terlalu banyak menonton drama romantis yang membuatnya paranoid. Namun, perasaan itu tidak hilang begitu saja. Leni mulai menyadari bahwa dalam persahabatan, kadang ada lapisan yang tidak terlihat oleh mata. Kadang, seseorang yang tampak paling dekat dengan kita bisa memiliki motivasi yang berbeda dari apa yang mereka tunjukkan.
Meskipun belum ada bukti nyata, hati Leni menangkap sesuatu yang samar, bahwa persahabatan yang tampak sempurna kadang menyimpan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, setelah berpisah dengan Tika, Leni duduk sendiri di apartemennya. Ia menatap langit malam yang pekat, memikirkan masa lalu dan masa depan. Persahabatan mereka telah bertahan bertahun-tahun, tapi perasaan aneh yang ia rasakan membuatnya sadar, dunia tidak selalu sejujur yang terlihat, bahkan oleh orang yang kita percayai sepenuh hati. Dan di dalam lubuk hatinya, ada bisikan kecil yang berkata bahwa hari-hari berikutnya mungkin akan membawa kejutan yang akan menguji persahabatan, cinta, dan kepercayaannya pada orang-orang terdekat. Leni menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan bertekad untuk tetap kuat. Ia belum tahu apa yang akan datang, tapi ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya tertipu begitu saja. Sore itu, Leni berjalan menyusuri trotoar yang berdebu di kawasan kafe di Jakarta Selatan, ditemani Tika yang tampak bersemangat. Tika sudah lebih dulu berbicara tanpa henti tentang seseorang yang katanya akan menjadi pria ideal untuk Leni. Meski penasaran, Leni tetap menahan diri untuk tidak terlalu berekspektasi. Ia masih ingat kata-kata hatinya sendiri dari malam sebelumnya. Jangan terlalu cepat percaya, jangan terlalu cepat berharap. Ketika mereka tiba di kafe, seorang pria tampak menunggu di salah satu meja dengan senyum hangat. Rambutnya rapi, jas yang dikenakan pas di tubuhnya, dan sorot matanya langsung menatap Leni saat mereka mendekat. "Leni, ini Riko. Aku rasa kalian akan cocok," kata Tika. Suaranya terdengar ceria namun ada sesuatu yang terlalu terencana dalam intonasinya. Leni tersenyum canggung, merasa sedikit grogi. Ia memperhatikan Riko dengan seksama. Ada ketenangan dalam cara dia berdiri, sebuah aura percaya diri yang tidak berlebihan. "Senang bertemu denganmu, Leni," ucap Riko sambil menyalami tangannya. Tangannya hangat, jabatannya mantap, dan senyumnya tulus. Selama pertemuan itu, Riko menunjukkan sikap sopan yang membuat Leni nyaman. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian saat Leni bercerita tentang pekerjaannya, hobi, dan rencana masa depannya. Tiap kata yang diucapkan Riko terasa dipikirkan dengan baik, tidak asal. Ada perhatian dalam nada suaranya, seakan ia benar-benar ingin memahami Leni sebagai pribadi. Tika duduk di samping mereka, sesekali menimpali percakapan dengan komentar ringan. Namun, Leni menangkap sesuatu yang samar. Sekilas tatapan Tika ke arah Riko tampak lebih dari sekadar antusias sahabat. Ada ketelitian, sebuah evaluasi yang membuat Leni menelan ludah tanpa sadar. Ia menepis perasaan itu, menganggap mungkin ia terlalu sensitif. "Mungkin suatu hari nanti kita bisa pergi bersama," ujar Riko tiba-tiba, menatap Leni dengan mata yang serius namun lembut. "Aku pikir akan menyenangkan mengenal satu sama lain lebih dalam." Leni tersenyum. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ada rasa nyaman yang aneh, campuran antara penasaran dan sedikit gugup. Ia sadar, pria ini berbeda dari yang pernah ia temui. Tidak sombong, tidak genit, hanya tulus. Dan Tika, di sampingnya, tampak puas melihat reaksi Leni. Setelah beberapa menit berbincang, Tika mengusulkan mereka duduk di luar agar bisa menikmati udara sore yang hangat. Mereka memilih sebuah meja kecil di teras kafe, dengan lampu temaram yang membuat suasana terasa intim. Riko terus berbicara dengan Leni, bertanya tentang perjalanan hidupnya, impian yang ingin dicapai, bahkan tentang keluarga dan sahabat terdekat. Leni merasa dihargai, didengar, dan dipahami. Namun, di sela-sela pembicaraan hangat itu, Leni sempat menangkap pandangan singkat Tika ke arah Riko. Ada kilatan sesuatu yang sulit ia deskripsikan, seolah Tika sedang menghitung langkah-langkah yang akan terjadi, merencanakan sesuatu yang tidak sepenuhnya jujur. Leni menggelengkan kepalanya pelan, mencoba mengabaikan firasat itu. Ia tidak ingin memaksakan kecurigaan sebelum ada bukti nyata. Seiring matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi,
Rico mengajak Leni untuk berjalan-jalan sebentar di taman dekat kafe. Mereka berbicara ringan, menertawakan kisah-kisah masa lalu dan kenangan lucu masa kecil. Leni merasa nyaman, bahkan hampir melupakan rasa cemasnya sebelumnya. Ia mulai berpikir, mungkin Tika benar, mungkin pria ini memang berbeda. Tika berjalan di samping mereka, sesekali menyenggol bahu Leni atau menimpali lelucon ringan, membuat suasana tetap cair. Tetapi di dalam hatinya, Tika terus mengamati interaksi itu dengan fokus yang hampir tak terlihat. Ada rencana yang sudah lama disiapkannya, dan hari ini adalah langkah pertama. Senyum dan dukungan yang terlihat bagi Leni hanyalah topeng. Malam mulai menyelimuti kota saat mereka kembali ke kafe untuk mengambil kendaraan masing-masing. Rico mengantar Leni dengan sopan hingga pintu mobilnya, memastikan ia aman sebelum meninggalkan tempat itu. Leni menatap pria itu sebentar, merasa ada sesuatu yang hangat dan menenangkan dalam kehadirannya. "Terima kasih ya, Rico. Aku senang bisa kenal sama kamu hari ini," ujar Leni, senyumnya tulus. "Sama-sama, Leni. Aku juga senang bisa mengenalmu," jawab Rico, menatap matanya dengan pandangan hangat yang membuat Leni tersipu. Saat Rico pergi, Leni menoleh ke Tika yang berdiri di sisi lain jalan. Sahabatnya tersenyum, tampak bahagia dengan hasil pertemuan itu. Tapi di balik senyum itu, Tika menyembunyikan niatnya, niat yang hanya ia sendiri yang tahu. Leni belum menyadari bahwa hari ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang akan menguji kepercayaan, persahabatan, dan hatinya. Ketika malam semakin larut, Leni duduk di kamarnya sendiri, menatap langit malam dari jendela. Ada perasaan aneh yang campur aduk, antara nyaman dengan rasa penasaran, dan sedikit firasat yang tak bisa dijelaskan. Ia tersenyum tipis, mencoba menenangkan pikirannya. Pertemuan hari ini menyenangkan, tapi ada sesuatu di baliknya yang ia belum mengerti sepenuhnya. Dan di dalam hatinya, ada bisikan kecil yang mengatakan bahwa masa depan tidak selalu seindah yang terlihat, bahkan oleh orang yang paling kita percayai. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Leni dan Rico mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Awalnya hanya kencan santai di akhir pekan, berjalan di taman kota atau duduk di kafe kecil yang hangat, tapi lama-kelamaan setiap pertemuan terasa lebih berarti bagi Leni. Ia mulai menyadari bahwa hatinya tidak hanya nyaman, tetapi juga tertarik dengan ketulusan Rico, suatu kualitas yang jarang ia temukan pada pria lain sebelumnya. Setiap kata yang diucapkan Rico selalu dipikirkan dengan cermat, penuh perhatian, namun tidak berlebihan. Ia menanyakan kabar Leni setiap pagi lewat pesan singkat, menanyakan bagaimana pekerjaannya, bahkan menanyakan hal-hal kecil seperti apakah Leni sudah makan siang atau tidak. Leni tersipu membaca pesan-pesan itu, merasa dihargai dan diperhatikan. Ada rasa hangat yang menenangkan hatinya, membuatnya percaya bahwa mungkin ia telah menemukan pria yang benar-benar memahami dirinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Tika selalu hadir. Pada awalnya, Leni merasa senang karena sahabatnya ikut mendukung hubungan ini. Tika tampak ikut gembira saat Leni menceritakan tentang kencan mereka, memberikan saran atau komentar ringan yang membuat suasana lebih nyaman. Tapi lama-kelamaan, Leni mulai menangkap pola kecil yang membuatnya sedikit risih. Tika selalu tahu di mana mereka akan bertemu, selalu punya alasan untuk ikut atau mengawasi, tanpa terlihat mencolok. Suatu sore, mereka bertiga pergi ke kafe yang terletak di dekat pusat kota. Rico datang lebih dulu dan menunggu Leni di meja yang mereka pilih. Tika tiba beberapa menit kemudian, dengan alasan ingin memastikan semuanya lancar. "Kan gak lucu kalau kamu harus nunggu sendirian, Len. Aku cuma mau pastiin semuanya oke," kata Tika sambil tersenyum hangat. Senyum itu seharusnya membuat Leni nyaman, tapi ada sesuatu dalam tatapan Tika yang membuat hatinya sedikit mengernyit. Ada perhitungan di balik senyuman itu, sebuah ketelitian yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Selama kencan itu, Leni dan Rico berbicara tentang banyak hal, pekerjaan, impian masa depan,
bahkan kenangan masa kecil. Rico menceritakan tentang keluarganya yang sederhana tapi hangat, tentang cara ia belajar menghargai setiap momen dalam hidup, dan tentang prinsip hidupnya yang sederhana tapi tegas. Lenny merasa nyaman, hampir seperti menemukan rumah dalam kepribadian Rico. Setiap tawa, setiap gestur kecil yang mereka bagi bersama, membuat hatinya terbuka dan percaya bahwa hubungan ini bisa bertahan lama. Namun, Tika tetap ada di sisi mereka, sesekali menimpali percakapan dengan komentar ringan. Lenny mulai merasa bahwa kehadiran Tika tidak sepenuhnya netral. Ada momen-momen kecil yang tampaknya sepele, tatapan Tika ke arah Rico yang terlalu lama, senyuman yang terkesan sengaja ditahan, atau pertanyaan yang diarahkan dengan maksud tertentu. Lenny tidak bisa menolak rasa penasaran yang muncul dalam hatinya, meski ia menolak untuk memikirkannya terlalu jauh. Ia ingin tetap percaya pada sahabatnya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Rico mengantar Lenny pulang. Dalam perjalanan, mereka berbicara tentang masa depan, tentang tempat tinggal, bahkan tentang hal-hal kecil seperti hobi yang bisa mereka lakukan bersama. Lenny tersenyum, merasa bahwa dunia terasa lebih ringan saat bersama Rico. Ia mulai membayangkan masa depan yang manis, kehidupan yang penuh perhatian dan cinta, tanpa rasa curiga atau rasa takut yang biasanya menghantui hatinya. Tapi bayangan samar tentang Tika tidak pernah sepenuhnya hilang. Lenny terkadang teringat pada senyuman yang terlalu hangat itu, pada tatapan yang terlalu lama, pada pertanyaan yang terdengar biasa tapi terasa penuh arti ganda. Ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar sedikit, sebuah firasat yang belum bisa ia jelaskan. Meskipun ia menolak untuk mencemaskan hal itu, naluri kecilnya memberi sinyal bahwa tidak semua yang tampak manis selalu murni. Minggu-minggu berikutnya, pola itu semakin jelas. Setiap kali Lenny dan Rico merencanakan kencan, Tika selalu memiliki alasan untuk ikut atau setidaknya tahu persis rencana mereka. Kadang Lenny merasa terganggu, tapi ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa sahabat sejati memang selalu ingin dekat, apalagi ketika mereka tahu Lenny sedang bahagia. Namun, di sisi lain, ada perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Rasa bahwa Tika terlalu terlibat, terlalu mengatur, terlalu memperhatikan segala hal tentang hubungan mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di taman setelah hujan reda, Rico mengambil tangan Lenny dengan lembut. "Len, aku senang bisa kenal kamu. Aku merasa nyaman banget sama kamu. Aku nggak mau terburu-buru, tapi aku berharap kita bisa saling mengenal lebih jauh," katanya, dengan mata yang jujur dan hangat. Lenny tersenyum, menahan degup jantungnya yang cepat. Ia merasa dunia di sekitarnya perlahan menghilang, hanya menyisakan momen mereka berdua. Tapi di sisi matanya, bayangan Tika yang tersenyum dari bangku tak jauh membuatnya sadar bahwa kedekatan ini bukan hanya tentang mereka. Ada orang ketiga yang selalu hadir, dan meski belum jelas maksudnya, Lenny tahu bahwa ia harus tetap waspada, bahwa di balik senyum sahabatnya, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, Lenny pulang dengan hati yang campur aduk. Ia senang karena merasa menemukan pria idaman, tapi ada firasat samar yang tak bisa ia abaikan. Sebuah perasaan yang mengatakan bahwa kebahagiaan ini akan diuji, dan bahwa tidak semua orang yang tampak peduli benar-benar tulus. Ia menatap langit malam dari jendela kamarnya, menarik napas panjang, dan bertekad untuk tetap menjaga hatinya, sambil mencoba tetap mempercayai sahabat yang telah lama ia kenal. Beberapa bulan berlalu sejak awal kedekatan mereka, dan hubungan Lenny dengan Rico semakin erat. Setiap pertemuan terasa lebih hangat, lebih intim, dan penuh pengertian. Lenny merasa nyaman seperti belum pernah ia rasakan sebelumnya, seakan setiap tawa dan percakapan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Namun, di balik rasa nyaman itu, Tika terus hadir dengan senyum hangatnya, selalu memberikan dukungan yang tampak tulus, padahal hatinya menyimpan sesuatu yang berbeda. Suatu sore, Rico mengajak Lenny ke sebuah restoran kecil yang romantis, dihiasi lampu-lampu temaram dan bunga segar di setiap sudut. Lenny merasa sedikit gugup,
menebak-nebak apa maksud kunjungan mendadak ini. Saat mereka duduk, Rico menatap matanya dengan serius, menarik napas dalam, dan berkata, "Len, aku ingin kita selalu jujur satu sama lain. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya." Dengan perlahan, Rico mengeluarkan kotak kecil dari sakunya, membuka penutupnya, dan di dalamnya terpampang cincin sederhana namun elegan. "Len, maukah kamu menikah denganku?" Detik itu, dunia Leni seakan berhenti. Hatinya berdegup kencang, campur aduk antara bahagia, terharu, dan sedikit cemas. Ia menatap Rico, melihat ketulusan dalam sorot matanya, dan tanpa ragu menjawab, "Ya, aku mau." Tika yang berada di dekatnya tersenyum lebar, suaranya terdengar riang. "Akhirnya, aku tahu kalian cocok banget." Namun di balik senyum itu, ada kilatan sesuatu yang tersembunyi, perhitungan yang hanya diketahui Tika sendiri. Senyumnya tampak tulus bagi Leni, tapi niat tersembunyi untuk masa depan belum bisa ia abaikan sepenuhnya. Persiapan pernikahan berlangsung dalam suasana yang meriah. Keluarga dan teman-teman dekat diundang, dekorasi mewah dipasang, dan setiap detail dirancang dengan cermat. Leni merasa tersentuh dengan perhatian semua orang, termasuk Rico yang selalu memastikan setiap keputusan diambil bersama. Tapi meskipun hati Leni penuh kebahagiaan, ada kecemasan kecil yang muncul setiap kali ia melihat Tika. Sahabatnya itu selalu hadir, selalu ikut campur dengan komentar dan saran yang terdengar ringan, namun selalu ada di mana-mana. Leni mencoba menepis rasa waspada itu, berpikir bahwa mungkin ia terlalu sensitif. Hari pernikahan tiba dengan langit cerah yang seakan ikut merayakan kebahagiaan mereka. Leni berjalan di lorong dengan gaun putih panjang yang elegan, sambil menatap Rico yang menunggu di altar. Senyum dan mata tulusnya membuat Leni yakin bahwa ia memilih dengan benar. Suara musik yang lembut dan tepuk tangan para tamu membuat suasana semakin hangat. Setiap kata dalam janji pernikahan diucapkan dengan hati yang tulus, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Tika, berdiri di samping Leni sebagai sahabat pengiring, tersenyum ceria di depan tamu. Semua orang melihatnya sebagai sahabat setia yang mendukung. Tapi di balik senyum itu, Tika menyimpan rencana yang akan muncul di masa depan. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Rico dan Leni, mencatat hal-hal kecil yang bisa ia gunakan nanti. Leni tak menyadari bayangan kecil itu, terlalu sibuk dengan kebahagiaan dan keseruan hari besar dalam hidupnya. Setelah resepsi, kehidupan rumah tangga Leni dimulai. Awalnya, semuanya terasa seperti mimpi, kehangatan Rico, perhatian yang konsisten, dan rasa aman yang ia rasakan saat berada di dekatnya. Namun, ada beberapa momen kecil yang membuat Leni mempertanyakan sesuatu. Rico kadang terlihat sedikit terganggu ketika Tika menelepon atau muncul tiba-tiba, dan Tika sendiri selalu punya alasan untuk berada dekat dengan mereka. Perasaan kecil ini membuat Leni merasa sedikit gelisah, meskipun ia menolak untuk terlalu memikirkannya. Di malam pertama mereka, Leni duduk di samping Rico di kamar mereka yang hangat dan nyaman. Mereka berbicara panjang lebar tentang rencana hidup, pekerjaan, dan mimpi-mimpi kecil. Rico menatapnya dengan penuh perhatian, memastikan setiap kata yang diucapkan Leni terdengar dan dimengerti. Leni tersenyum, merasa aman dan dihargai. Namun, di sudut pikirannya, ada bayangan samar tentang Tika, tentang bagaimana sahabatnya selalu hadir, selalu tahu, selalu ada di dekat mereka. Ketika tidur, Leni menatap langit-langit kamar, berpikir tentang semua perubahan yang baru saja terjadi dalam hidupnya. Ia merasa bahagia, tapi juga sadar bahwa dunia ini tidak selalu seindah yang terlihat. Ada firasat kecil yang berbisik bahwa tidak semua orang yang tampak peduli benar-benar tulus, dan bahwa persahabatan serta cinta bisa diuji oleh waktu dan niat tersembunyi. Malam itu, Leni memejamkan mata dengan hati yang campur aduk, bahagia karena menikah dengan pria yang ia cintai, namun juga sedikit gelisah karena ada bayangan yang tidak bisa ia abaikan sepenuhnya. Ia bertekad untuk tetap waspada,
menjaga hatinya. Pagi itu, matahari menyelinap pelan melalui tirai kamar mereka, memantulkan sinarnya ke dinding putih yang rapi. Leni membuka matanya dengan senyum tipis, merasa hangat karena kehadiran Rico di sisi tempat tidurnya. Rumah tangga baru mereka masih segar dalam ingatan. Setiap momen terasa baru, penuh harapan dan rasa nyaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rico sudah bangun lebih dulu, duduk di meja makan sambil menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, roti panggang, dan jus jeruk. Ia menoleh dan tersenyum saat melihat Leni keluar dari kamar. "Selamat pagi, sayang. Tidurmu nyenyak?" tanyanya lembut. Leni mengangguk, merasa hangat oleh perhatian yang konsisten dari suaminya. Ia mengambil tempat di kursi sambil tersenyum, menatap Rico menyiapkan sarapan dengan ketelitian yang ia sukai. Hari-hari pertama pernikahan mereka diisi dengan kebiasaan sederhana yang membangun fondasi rumah tangga. Mereka berbagi tugas rumah, berbicara tentang rencana masa depan, dan saling menghargai keputusan satu sama lain. Leni merasa aman dan nyaman. Ada rasa percaya yang tumbuh secara alami karena Rico selalu mendengarkan dan menghargai pendapatnya. Ia merasa memiliki pasangan yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga mempercayainya. Namun, seiring waktu, tanda-tanda kecil mulai muncul, tanda ketergantungan yang awalnya tampak tidak berbahaya. Leni menemukan dirinya mulai meminta persetujuan Rico untuk hal-hal sederhana, seperti membeli barang tertentu atau memutuskan rencana akhir pekan. Ia menyadari, tanpa ia sadari, suaminya telah menjadi pusat pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-harinya. Rico, dengan caranya yang tulus, selalu menanggapi dengan lembut dan memberi saran terbaik, membuat Leni merasa lebih nyaman dan aman. Meskipun hubungan mereka harmonis, ada momen-momen yang menimbulkan rasa waspada kecil dalam hati Leni. Misalnya, ketika Tika menelepon, suaranya terdengar riang, menanyakan kabar dan menyinggung rencana mereka. Rico selalu menanggapi panggilan itu dengan ramah, tanpa menunjukkan rasa terganggu. Namun Leni tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu di balik kedekatan Tika dan Rico. Meskipun saat itu belum jelas, hati kecilnya menangkap sesuatu yang samar. Sore harinya, mereka duduk di balkon apartemen, menikmati teh hangat sambil menatap langit yang memerah. Leni menceritakan tentang pekerjaannya, proyek yang sedang dikerjakan, dan beberapa ide baru untuk bisnisnya. Rico mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi saran yang bijak, dan kadang-kadang memuji ide-ide Leni dengan tulus. Leni merasa bahwa dunia terasa lebih ringan ketika ia berbicara dengan Rico. Ada perasaan aman, dihargai, dan dicintai yang membuatnya semakin percaya pada hubungan mereka. Tetapi di balik kenyamanan itu, Tika tetap hadir dalam keseharian mereka, meskipun tidak secara fisik. Pesan-pesan singkatnya, panggilan tak terduga, atau komentar di media sosial selalu muncul di saat-saat yang tidak bisa dianggap kebetulan. Leni mulai menyadari bahwa sahabatnya itu selalu tahu apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, ia menepis perasaan itu, menganggapnya hanya kebetulan atau perhatian sahabat biasa. Namun hati kecilnya tetap tidak tenang, seakan ada bayangan samar yang terus mengawasi setiap langkah mereka. Malamnya, ketika mereka makan malam bersama di ruang makan yang sederhana namun nyaman, Rico menatap Leni dengan mata yang hangat. "Aku senang kita bisa memulai semuanya dari nol. Len, aku berjanji akan selalu ada buat kamu," katanya, tangannya menggenggam tangan Leni dengan lembut. Leni tersenyum, menundukkan kepala sebentar, merasakan getaran hangat di dadanya. Ia merasa beruntung menemukan pasangan yang bukan hanya mencintainya, tetapi juga menghormati dan mempercayainya. Namun, di benaknya, firasat samar itu tetap ada, perasaan bahwa kebahagiaan ini, meski nyata, bisa diuji sewaktu-waktu. Ada sesuatu yang ia tangkap dari cara Tika selalu hadir, dari interaksi Tika dan Rico yang terkadang terlalu akrab. Meskipun belum ada bukti, Leni mulai menaruh perhatian lebih pada setiap detail, menyadari bahwa tidak semua orang yang tampak peduli benar-benar tulus.
Hari-hari berikutnya berlalu dengan keseimbangan yang rapuh antara kebahagiaan dan kewaspadaan. Leni menjalani rutinitas rumah tangga, bekerja, dan menikmati momen-momen kecil bersama Rico, tetapi selalu ada rasa waspada yang samar. Ia mulai belajar bahwa cinta dan persahabatan bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga tentang kemampuan membaca hati dan niat orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, Leni menutup hari itu dengan perasaan yang campur aduk, bahagia karena hubungan rumah tangganya harmonis, namun tetap waspada karena ada bayangan samar yang menunggu di masa depan. Ia menarik selimut, menatap langit malam dari jendela, dan bertekad untuk tetap kuat, siap menghadapi apapun yang mungkin datang, tanpa kehilangan rasa percaya dan cinta pada Rico, tapi juga tanpa menutup mata terhadap kemungkinan pengkhianatan yang mungkin tersembunyi. Seiring waktu berjalan, kehidupan rumah tangga Leni dan Rico tetap harmonis di permukaan. Namun, ada hal-hal kecil yang perlahan mulai mengusik ketenangan Leni. Semua bermula dari hal-hal sepele, tapi ada sesuatu dalam cara Tika dan Rico berinteraksi yang membuat hatinya tidak nyaman. Suatu sore, Leni pulang dari kantor lebih cepat dari biasanya. Saat memasuki ruang tamu, ia terkejut melihat Rico dan Tika sedang duduk di sofa, tertawa akrab sambil menatap ponsel. Tika tampak nyaman sekali di dekat Rico, bahkan tanpa sadar Leni menangkap tatapan mereka yang terlalu lama satu sama lain. Leni menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya kebetulan, pikirnya. Mungkin mereka sedang membahas sesuatu yang tidak ia perlu tahu. Tapi kejadian itu mulai mengulangi diri. Beberapa kali, ketika Leni datang tanpa memberitahu, ia melihat Rico dan Tika berbicara dengan cara yang membuatnya merasa seperti orang luar di rumah sendiri. Ada senyum yang terlalu hangat, obrolan yang terlalu akrab, dan gerakan tubuh yang terasa terlalu dekat. Leni merasa jantungnya berdebar lebih cepat setiap kali melihat interaksi itu. Ia mencoba menepis perasaan cemburu yang muncul, berusaha menenangkan pikiran dengan logika. Rico dan Tika sudah lama berteman, dan sahabat sejati memang bebas berinteraksi tanpa batas. Namun, satu persatu momen kecil itu mulai membangun pola yang tidak bisa diabaikan. Misalnya, ketika mereka berdua sedang berdiskusi tentang proyek bisnis Leni, Tika tiba-tiba menyarankan ide yang terdengar masuk akal bagi Rico, dan Rico menanggapi dengan antusiasme yang aneh bagi Leni. Ada sesuatu dalam cara mereka saling memahami, sesuatu yang seharusnya hanya terjadi jika Leni tidak ada di ruangan. Di satu malam yang tenang, Leni menatap Rico dari dapur saat ia sedang memasak makan malam. Tika ada di ruang tamu, bercerita tentang pengalaman kerja terbaru, namun Rico sesekali melemparkan pandangan ke arahnya, dan tanggapan mereka tampak serasi, seakan ada komunikasi diam yang hanya mereka mengerti. Leni merasakan rasa tidak nyaman mengalir di dadanya. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap mungkin ia terlalu sensitif. Tetapi firasat itu tidak pergi. Ada sesuatu yang berbeda, dan hatinya menolak menutup mata terhadap hal itu. Beberapa hari berikutnya, Leni mulai lebih memperhatikan setiap interaksi antara Rico dan Tika. Ia mencatat hal-hal kecil, tatapan yang berlangsung lebih lama dari biasanya, komentar ringan yang seolah hanya dimengerti oleh mereka berdua, bahkan tawa yang terdengar lebih hangat ketika ia tidak berada di dekat mereka. Semua hal ini membuat Leni mulai mempertanyakan motif Tika, sahabat yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Di sisi lain, Rico tetap bersikap tulus terhadap Leni, penuh perhatian, dan selalu menunjukkan cinta yang membuat hatinya tenang. Namun, konflik batin mulai muncul. Leni merasa dirinya berada di tengah-tengah ketegangan emosional yang samar, antara cinta yang ia rasakan pada suami, dan rasa curiga yang tidak bisa ia singkirkan terhadap sahabat yang selalu ada di sisinya. Ia mulai merasa waspada, seakan ada lapisan tersembunyi dalam hubungan yang selama ini ia anggap sempurna. Suatu malam, saat Leni sedang menata meja makan, Tika menelepon. Suaranya terdengar riang, namun ada nada tertentu yang membuat Leni menegang. "Len, besok aku ingin ikut." "Ya, biar nggak sepi," ujar Tika,
Terdengar santai tapi ada tekanan samar di kata-katanya. Leni menelan ludah, mencoba mengendalikan emosi. Ia tersenyum dan menjawab ringan, "Oke, kalau kamu mau." Namun hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Tika akhir-akhir ini, sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Di malam itu, Leni duduk di balkon, menatap langit yang gelap. Angin malam menerpa wajahnya, membawa rasa dingin yang mencerminkan kegelisahan hatinya. Ia menyadari bahwa persahabatan dan cinta tidak selalu berjalan mulus. Ada lapisan kompleks yang tersembunyi di balik senyum dan perhatian. Ia merasa perlu lebih waspada, memperhatikan setiap gerak-gerik di sekitarnya, dan mulai mempertanyakan kesetiaan orang-orang yang ia percayai. Ketegangan emosional Leni meningkat seiring hari-hari berlalu. Ia merasa seperti berada di tengah badai yang samar, badai yang belum jelas datangnya, tapi terasa di setiap detak jantungnya. Meskipun Riko tetap menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang tulus, kehadiran Tika dan interaksi mereka menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Leni mulai memahami bahwa hidup rumah tangga dan persahabatan yang tampak sempurna bisa memiliki sisi gelap yang tersembunyi, dan hanya waktu yang akan mengungkap semuanya. Dengan hati yang campur aduk, Leni menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap lampu kota yang berkelap-kelip di bawah balkon, menyadari bahwa langkah selanjutnya harus penuh hati-hati. Ia masih mencintai Riko, masih percaya pada hubungan mereka, tetapi kini ada kewaspadaan yang selalu mengintai, sebuah bisikan samar yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang terlihat peduli benar-benar tulus. Dan di dalam hatinya, Leni menanam tekad untuk tetap kuat, waspada, dan siap menghadapi apapun yang mungkin akan muncul di masa depan. Ia tahu, suatu saat nanti, rahasia yang tersembunyi akan terungkap, dan ketika itu terjadi, ia harus berada di posisi yang siap menghadapi kebenaran tanpa kehilangan dirinya sendiri. Awal minggu itu, Leni merasa ada perubahan kecil yang mengganggu keseharian rumah tangganya. Riko yang biasanya hangat dan penuh perhatian, mulai tampak lebih dingin. Ia tersenyum, tapi senyumnya terasa datar, seperti ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Saat Leni menceritakan hal-hal ringan tentang pekerjaannya atau pengalaman hari itu, Riko hanya mendengarkan dengan senyuman tipis, tanpa komentar yang biasanya membuat Leni merasa diperhatikan. Leni mencoba menepis rasa khawatirnya. Mungkin Riko sedang lelah atau stres dengan pekerjaannya. Ia berusaha memahami, tapi perasaan dingin yang muncul di hati Riko mulai menimbulkan kegelisahan yang nyata. Hal-hal kecil yang biasanya membuatnya bahagia, seperti pesan singkat manis atau sapaan lembut, mulai berkurang. Leni merasakan jarak yang tidak bisa ia abaikan. Di sisi lain, Tika semakin sering hadir, dengan alasan ingin menjaga persahabatan tetap dekat. Ia menelpon lebih sering, muncul secara tak terduga, bahkan ikut memberikan saran tentang urusan rumah tangga mereka. Pada awalnya, Leni merasa senang karena sahabatnya peduli, tapi lama-kelamaan kehadiran Tika mulai terasa mengganggu. Setiap saran yang diberikan terdengar masuk akal, tapi ada nada yang membuat Leni merasa posisinya mulai terancam. Suatu sore, ketika Leni menyiapkan makan malam, Tika masuk ke dapur dengan senyum lebar. "Len, coba deh masak ini pakai resep yang aku kasih kemarin. Lebih enak dan cepat," kata Tika sambil menunjuk buku resep yang dibawa dari rumahnya. Leni menatap Tika, ragu-ragu. Ia merasa bahwa Tika terlalu ikut campur, bahkan dalam hal yang seharusnya hanya menjadi urusannya dan Riko. Riko, yang duduk di ruang tamu, hanya mengangguk setuju tanpa menatap Leni. "Iya, coba pakai resep itu saja. Lebih praktis," katanya singkat. Kata-kata itu membuat Leni merasa seperti posisinya terpinggirkan dalam rumah tangganya sendiri. Ada rasa sakit yang mengalir di hatinya, tapi ia menelan rasa itu, mencoba bersikap tenang. Hari-hari berikutnya, pola yang sama terus berulang. Riko mulai sering absen dalam percakapan yang biasanya hangat, lebih banyak diam dan terlihat terfokus pada pekerjaannya. Tika, di sisi lain, selalu hadir dengan senyum yang hangat,
memberi saran atau komentar, seolah ingin menggantikan peran Leni dalam keputusan sehari-hari. Leni merasa cemas. Hatinya terombang-ambing antara mencintai suami dan mempertahankan posisinya di rumah. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di ruang keluarga, ketegangan mulai terasa. Rico membicarakan beberapa rencana pekerjaan yang membutuhkan perhatian Leni, tapi setiap kali Leni mencoba memberi pendapat, Tika ikut menimpali dengan cara yang terdengar lebih masuk akal bagi Rico. Leni merasakan rasa frustrasi yang muncul perlahan-lahan. Ia mulai menyadari bahwa hubungan yang dulunya harmonis kini mulai retak, dan posisinya sebagai istri mulai terasa terancam oleh kehadiran sahabatnya sendiri. Leni mencoba mengendalikan emosinya, tetap tersenyum dan menanggapi dengan sabar, tapi ada rasa ketidaknyamanan yang menggelayut. Malam itu, ia duduk di balkon, menatap langit malam dan mencoba merenung. Ia sadar bahwa konflik nyata pertama kini muncul. Dulu, ia hanya merasa cemas atau curiga terhadap interaksi Rico dan Tika. Sekarang, jarak dan campur tangan sahabatnya mulai menjadi kenyataan yang jelas, bukan lagi sekadar firasat. Dalam hati kecilnya, Leni mulai mempertanyakan loyalitas Tika dan kesungguhan Rico. Ia merasa seakan berada di persimpangan yang sulit, menjaga rumah tangga dan cinta yang telah dibangun, sekaligus menghadapi intervensi sahabat yang perlahan menggerogoti kedekatan mereka. Perasaan campur aduk muncul, antara cinta, kekecewaan, ketakutan, dan kemarahan yang tersembunyi. Hari-hari berikutnya Leni mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Rico dan Tika lebih seksama. Setiap tatapan, setiap komentar, bahkan setiap pesan singkat menjadi bahan pertimbangan di pikirannya. Ia merasa seperti detektif dalam rumahnya sendiri, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang menyimpan motif tersembunyi. Retakan pertama ini membuat Leni sadar bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan perhatian. Ia juga belajar bahwa kadang, orang-orang terdekat bisa menjadi sumber ketegangan, dan bahwa kewaspadaan terhadap niat orang lain adalah bagian dari menjaga diri dan hubungan. Meski hatinya terluka oleh perubahan sikap Rico dan campur tangan Tika, Leni tetap bertekad untuk menghadapi masalah ini dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Malam itu, Leni menutup hari dengan perasaan campur aduk. Ia mencintai Rico dan ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Tapi ia juga sadar bahwa awal konflik nyata kini muncul. Retakan pertama telah terlihat, dan ia harus siap menghadapi konsekuensinya, baik terhadap pernikahan maupun persahabatan yang selama ini ia percayai. Dengan tekad itu, Leni menarik selimut, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap kuat, waspada, dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Leni duduk di ruang kerjanya, mencoba menyusun laporan pekerjaan yang menumpuk. Hatinya masih terasa berat sejak beberapa minggu terakhir, sejak retakan pertama muncul dalam rumah tangganya. Namun, kali ini, rasa tidak nyaman itu berubah menjadi keinginan untuk mencari jawaban. Ia merasa perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap dingin Rico dan campur tangan Tika yang semakin sering. Secara tak sengaja, ketika Rico meninggalkan ponselnya sebentar di ruang tamu, Leni melihat notifikasi pesan masuk. Sebuah perasaan penasaran muncul, campur antara takut dan ingin tahu. Ia menatap layar ponsel yang berkedip, dan tanpa sadar, jarinya mulai menekan ikon pesan. Di sana, ia menemukan serangkaian percakapan antara Rico dan Tika. Awalnya tampak ringan, membahas hal-hal sepele, tapi kemudian ia menemukan pola yang jelas. Ada pembicaraan tentang harta Leni, aset yang bisa mereka kuasai, dan strategi bagaimana Leni bisa dipersiapkan agar tidak menaruh curiga. Leni membaca setiap kata dengan mata membelalak. Jantungnya berdebar kencang. "Ini tidak mungkin," gumamnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar di ruang sepi itu. Namun bukti ada di depannya. Tak bisa disangkal. Tika dan Rico bukan hanya dekat secara emosional,
Mereka telah merencanakan sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya, merenggut harta dan kebahagiaan yang selama ini ia bangun dengan kerja keras. Rasa kaget meluap menjadi kecewa dan sakit hati. Leni merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai, suami yang ia cintai dan sahabat yang ia anggap seperti keluarga sendiri. Dunia yang selama ini tampak aman tiba-tiba runtuh di depan matanya. Ia menatap layar ponsel seolah tidak percaya, mencoba menerima kenyataan pahit yang sulit diterima. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada api kecil yang mulai menyala di hatinya, tekad untuk tidak menjadi korban. Leni menyadari bahwa ia harus berpikir cepat dan strategis. Ia mulai merencanakan langkah-langkah balasan, dengan hati-hati, agar mereka tidak menyadari bahwa rahasianya sudah terbongkar. Setiap kata yang dibaca di percakapan itu kini menjadi petunjuk untuk membangun strategi, untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Leni menutup ponsel dengan napas panjang, matanya menatap kosong ke arah dinding. Ia merasa marah, kecewa, tapi juga sadar bahwa kemarahan saja tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus cerdas, tidak tergesa-gesa, dan membuat rencana yang matang. Ia mulai memikirkan bagaimana cara menarik semua asetnya sebelum Riko dan Tika sempat bertindak, serta bagaimana membongkar rencana mereka tanpa risiko bagi dirinya. Malam itu, Leni tidak tidur. Ia duduk di ruang kerja, menatap catatan-catatan yang ia buat tentang aset, rekening, dan dokumen penting lainnya. Ia mulai menyusun strategi, langkah demi langkah, detail demi detail. Setiap gerakan Riko dan Tika yang ia baca di percakapan itu kini menjadi informasi berharga untuk menyusun balasan yang cerdas dan teliti. Rasa sakit hati masih ada, tetapi Leni menyalurkannya menjadi tekad yang kuat. Ia merasa lebih waspada, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi konfrontasi yang akan datang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan dan keamanan yang selama ini ia anggap sudah pasti ternyata rapuh. Tetapi ia tidak akan membiarkan pengkhianatan itu merenggut hidupnya begitu saja. Ketika fajar mulai menyingsing, Leni menatap cahaya pagi dari jendela ruang kerjanya. Ia tahu bahwa hari-hari berikutnya akan menentukan arah hidupnya. Ia harus bertindak cerdas, sabar, dan penuh strategi. Penemuan rahasia ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru. Babak di mana Leni harus menghadapi pengkhianatan, melindungi diri, dan menegakkan keadilan atas apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam hatinya, Leni merasakan kombinasi emosi yang kompleks. Kaget, sakit hati, marah, tapi juga bersemangat untuk mengambil kendali. Ia menutup catatan yang ia buat, menarik napas dalam, dan bertekad bahwa Riko dan Tika tidak akan bisa menaklukkan hidupnya. Ia akan membalas dengan cara yang cerdas, tidak terburu-buru, dan pasti menghantarkan keadilan yang pantas diterima. Malam itu, Leni menatap langit yang mulai terang, menyadari satu hal, pengkhianatan itu nyata, tapi kekuatannya untuk bertindak dan mengubah nasibnya jauh lebih besar. Ia siap untuk melangkah ke fase berikutnya, mempersiapkan balasan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memuaskan secara emosional. Sejak malam itu, ketika Leni menemukan bukti percakapan rahasia antara Riko dan Tika, hatinya dipenuhi tekad. Ia menyadari bahwa menghadapi pengkhianatan secara langsung tanpa bukti kuat bisa berisiko. Maka, ia memutuskan untuk menghadapi mereka secara terselubung, menguji kesetiaan dan reaksi mereka melalui pertanyaan dan situasi yang dirancang dengan cermat. Pagi itu, Leni menyiapkan sarapan seperti biasa, menatap Riko dengan senyum tenang. Namun di balik senyum itu, pikirannya sibuk menyusun strategi. Ia menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang seolah ringan, tapi dapat menyingkap niat Riko. Misalnya, Leni menanyakan secara halus, "Riko, kalau suatu hari aku harus mengambil keputusan besar tentang aset kita, kamu akan mendukungku sepenuhnya, kan?" Riko tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Tentu saja, Len. Aku selalu ada buat kamu. Kita kan tim." Nada suaranya terdengar tulus, tapi Leni memperhatikan cara matanya sesaat.
Ada kilatan samar yang berbeda dari biasanya. Ia menyimpan informasi itu di benaknya, mengetahui bahwa setiap reaksi, sekecil apapun, bisa menjadi petunjuk. Tidak lama setelah itu, Tika menelepon, mengaku ingin mengajak mereka bertemu untuk minum teh di kafe dekat rumah. Leni setuju, namun dengan tujuan terselubung, mengamati interaksi mereka berdua di hadapannya. Di kafe, Tika tampak ceria, membahas hal-hal ringan dan seolah peduli pada rumah tangga Leni. Namun, Leni menyadari pola lama. Tika selalu mencoba menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan harta dan keputusan penting Leni. Leni memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan pertanyaan yang tampak biasa, tapi penuh maksud. Tika, kalau misalnya aku ingin membuat keputusan sendiri soal aset, bagaimana menurutmu? Tika tersenyum, menjawab dengan nada ringan. Ah, kamu kan pintar, Len. Tapi kadang sahabat juga boleh kasih saran, kan? Jawaban itu terdengar wajar bagi orang lain, tapi Leni merasakan ada nada tersembunyi, kesan bahwa Tika ingin terlibat lebih dari yang seharusnya. Leni mencatat setiap kata, setiap gerakan tubuh, setiap tatapan Tika yang sesekali menyinggung Riko dengan cara yang terlalu akrab. Hatinya semakin yakin bahwa pengkhianatan itu nyata. Sepulang dari kafe, Leni tetap tenang di rumah. Ia tahu bahwa ketenangan adalah kunci strategi. Meskipun hatinya bergejolak, ia menahan emosi untuk tidak menyinggung Riko secara langsung. Namun, ia mulai membuat rencana detail untuk langkah berikutnya, memastikan bahwa setiap tindakan diambil secara tepat, tanpa risiko membuka rahasianya sebelum waktunya. Ketegangan mulai meningkat ketika Leni sengaja mengamati percakapan Riko dan Tika dari jarak yang aman. Ia menanyakan hal-hal kecil yang terdengar biasa, tapi dapat memicu reaksi yang menyingkap niat mereka. Misalnya, saat Riko menanyakan pendapat Leni tentang pembelian mobil baru, Leni menanggapi seakan tidak peduli, hanya untuk melihat apakah Tika akan mencoba mempengaruhi keputusan itu. Ternyata, Tika secara halus memberi saran kepada Riko, seakan ingin memastikan keputusan tetap menguntungkan mereka. Setiap situasi kecil seperti ini membuat kecurigaan Leni semakin kuat. Ia menyadari bahwa ia berada di tengah permainan yang rumit. Cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Namun, ia tetap tenang, menggunakan setiap emosi, rasa sakit, marah, kecewa, untuk memperkuat strategi balasannya. Leni tahu, jika ia bertindak terburu-buru, risiko kegagalan terlalu tinggi. Malamnya, Leni duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia menyusun rencana berikutnya di benaknya, menimbang setiap kemungkinan reaksi Riko dan Tika. Hatinya masih sakit, tapi ada kepuasan kecil. Ia kini memiliki kendali atas informasi. Ia tahu bahwa ketegangan ini akan memuncak, dan konflik yang selama ini samar mulai menjadi nyata. Dalam hatinya, Leni menanamkan prinsip bahwa strategi adalah segalanya. Ia akan menguji lagi, mengumpulkan bukti lebih kuat, dan menyiapkan langkah yang tepat. Konfrontasi terselubung ini bukan hanya tentang membongkar pengkhianatan, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa ia tidak mudah ditipu atau dimanfaatkan. Malam itu, Leni menutup matanya dengan tekad yang mantap. Emosi diuji, kecurigaan semakin jelas, dan konflik bertambah intens. Namun ia tetap percaya pada kemampuan dirinya untuk menghadapi semua ini, dengan kepala dingin, hati waspada, dan strategi yang matang. Malam itu, Leni sengaja berada di ruang keluarga dengan alasan ingin menyelesaikan pekerjaan kantor. Tapi tujuannya lebih dari sekadar itu. Ia ingin mendengar interaksi Riko dan Tika secara langsung, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengetahui seberapa jauh niat mereka. Hatinya sudah siaga, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkan sepenuhnya ketika kebenaran akhirnya terbongkar. Dari sudut ruangan, Leni melihat Riko dan Tika duduk di sofa, berbicara dengan nada rendah tapi jelas terdengar. Awalnya percakapan terdengar biasa, saling menanyakan kabar, rencana akhir pekan, dan hal-hal ringan. Namun,
Seiring waktu, kata-kata itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Leni menahan napas saat mendengar Tika berkata, "Kamu harus pastikan semuanya berjalan lancar. Len tidak boleh tahu sampai saat yang tepat. Kalau asetnya sudah aman di tangan kita, semuanya akan selesai." Riko mengangguk pelan. "Aku sudah atur segalanya. Aku akan tetap terlihat tulus di depan Len. Tapi rencana kita harus berjalan sempurna. Tidak boleh ada kesalahan." Detik itu, dunia Leni seakan runtuh. Semua kecurigaan, semua tanda-tanda kecil yang selama ini ia rasakan, kini berubah menjadi kenyataan pahit. Sahabat yang selama ini ia percayai, dan suami yang ia cintai, telah merencanakan sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya. Hatinya dipenuhi rasa kaget, kecewa, dan sakit yang begitu dalam. Namun, di tengah amarah yang membara, Leni menahan diri. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung sekarang akan sia-sia dan justru membahayakan strateginya. Maka, ia memilih diam, menyembunyikan kesadaran itu dari Riko dan Tika. Ia menelan amarahnya, menenangkan diri, dan mulai merencanakan langkah balasan dengan hati-hati. Setelah Riko dan Tika meninggalkan ruang itu untuk melakukan aktivitas lain, Leni duduk di sofa, menatap kosong ke depan. Hatinya campur aduk, marah karena dikhianati, kecewa karena orang-orang yang ia cintai ternyata penuh tipu daya, tetapi juga fokus karena kini ia memiliki informasi paling berharga, bukti nyata pengkhianatan mereka. Setiap detail dari percakapan itu akan menjadi senjata dalam strategi yang akan ia susun. Leni menutup mata sejenak, menarik napas dalam. Ia sadar bahwa emosi yang liar tidak akan membantunya, justru akan membuatnya membuat kesalahan. Maka, ia menyalurkan marah dan kecewanya menjadi ketenangan dan perencanaan. Ia mulai menyusun langkah demi langkah. Bagaimana cara menarik asetnya sebelum Riko dan Tika sempat bertindak, bagaimana membongkar rencana mereka secara cerdas, dan bagaimana memastikan bahwa keadilan berpihak padanya. Malam itu terasa panjang. Leni menuliskan catatan di buku pribadinya, memetakan semua aset, mencatat semua interaksi, dan menyusun strategi agar setiap gerakan mereka bisa diantisipasi. Ia memikirkan segala kemungkinan, termasuk jika Riko mencoba memutar balik situasi, atau jika Tika berusaha memprovokasi emosi Leni agar membuat kesalahan. Strategi itu harus matang, teliti, dan tanpa celah. Di tengah perenungannya, Leni menyadari satu hal penting. Ia tidak hanya menghadapi pengkhianatan, tetapi juga harus mengatur emosi agar tetap stabil. Ia tahu bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk memenangkan pertarungan ini. Marah boleh ada, kecewa boleh ada, tetapi tindakan harus tetap cerdas dan terkendali. Leni menatap lampu kota dari jendela ruang keluarga, membayangkan langkah-langkah yang akan diambil. Ia merasakan kombinasi emosi yang kompleks, amarah yang membara, kekecewaan yang mendalam, dan ketegangan yang menguji kesabarannya. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang jelas, tekad untuk melindungi dirinya, melindungi asetnya, dan menegakkan keadilan atas pengkhianatan yang dialaminya. Malam itu, Leni menutup buku catatannya dan menarik selimut di sofa. Ia tahu bahwa rencana balasannya baru akan mulai berjalan keesokan harinya, dan kesabaran adalah senjata utamanya. Ia menutup mata dengan hati yang bergejolak, tetapi pikiran tetap fokus. Kebenaran telah terbongkar, dan kini saatnya Leni mengubah situasi yang mengancam itu menjadi kekuatannya. Dengan tekad itu, Leni berbisik pada dirinya sendiri, "Kalian sudah salah menilai aku. Aku tidak akan kalah. Semua ini akan kubalas dengan cara yang kalian tidak pernah duga." Sejak malam pengungkapan rencana Riko dan Tika, Leni hidup dalam ketegangan yang konstan. Namun alih-alih terbawa emosi, ia memilih bergerak dengan diam-diam, menyalurkan kemarahan dan kecewa menjadi strategi yang matang. Setiap langkah yang ia ambil direncanakan dengan teliti, seolah ia memainkan permainan catur, memastikan setiap pion bergerak sesuai rencana, tanpa diketahui pihak lawan.
Langkah pertama adalah mengamankan aset-aset pribadinya. Leni memeriksa semua rekening, surat berharga, dan dokumen kepemilikan yang ada di rumah. Ia mencatat semuanya dengan detail, memetakan setiap properti, tabungan, dan investasi yang dimilikinya. Tanpa sepengetahuan Rico, Leni menghubungi bank dan notaris untuk melakukan pemindahan sebagian rekening ke akun yang hanya dapat diaksesnya. Setiap proses dilakukan secara hati-hati, menghindari kecurigaan. Selain itu, Leni mengontak seorang pengacara terpercaya. Tanpa menceritakan secara lengkap semua rahasia yang telah ia temukan, ia meminta nasihat hukum mengenai cara melindungi asetnya dari kemungkinan tindakan tidak sah. Pengacaranya memberikan beberapa opsi: membuat rekening terproteksi, memisahkan aset pribadi dari gabungan rumah tangga, serta menyiapkan dokumen hukum untuk menghadapi kemungkinan perceraian. Leni mendengarkan setiap nasihat dengan cermat, mencatat setiap langkah yang perlu diambil, dan menyesuaikan rencananya. Di sisi emosional, Leni tetap tenang, meskipun hatinya sering bergejolak saat melihat Rico dan Tika berinteraksi. Ia menahan diri dari setiap godaan untuk konfrontasi langsung. Ia tahu bahwa setiap gerakan tergesa-gesa bisa berisiko dan membocorkan strateginya. Maka, ia bersikap seolah semuanya normal, berinteraksi dengan hangat dan ramah, sambil diam-diam memantau setiap tindakan mereka. Ketegangan meningkat ketika Tika mulai sering muncul dengan berbagai alasan, dari sekadar menengok hingga memberi saran tentang urusan rumah tangga. Leni menyambutnya dengan sopan, tetap tersenyum, namun matanya selalu waspada. Setiap komentar Tika dicatat dalam benak Leni, diproses sebagai informasi tambahan untuk strategi balasan. Bahkan Rico, yang kini mulai menunjukkan sedikit keramahan kembali, tidak menyadari bahwa Leni telah mengetahui seluruh rencana mereka. Selain memindahkan aset, Leni mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ia membuat skenario kemungkinan, mulai dari Rico mencoba memprovokasi emosi, Tika memanipulasi situasi, hingga kemungkinan mereka bertindak secara diam-diam untuk merebut harta. Setiap skenario dicatat, dengan strategi balasan yang sudah disiapkan untuk masing-masing situasi. Leni merasa lebih kuat karena kini ia memiliki kendali atas informasi dan aset. Di malam hari, ketika rumah terasa hening, Leni duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen-dokumen yang telah ia susun. Ia merasa puas dengan langkah-langkah yang telah diambil. Strategi mulai matang, ketegangan semakin terasa, namun ia juga merasakan kepuasan tersendiri. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terbongkar, ia merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Meskipun langkah-langkahnya diam-diam, Leni merasakan ketegangan emosional yang terus meningkat. Setiap kali Rico dan Tika berada di dekatnya, hatinya berdetak lebih cepat, penuh kewaspadaan. Ia tahu, pertarungan nyata akan segera tiba, dan setiap gerakan yang ia lakukan sekarang menentukan kemenangan di fase berikutnya. Saat menutup malam itu, Leni menatap lampu kota yang berkelap-kelip di luar jendela. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa diamnya bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Ia menanamkan tekad bahwa strategi ini harus dijalankan dengan sabar, tanpa membiarkan rasa sakit hati mengambil alih akal sehat. Setiap langkah yang ia ambil adalah persiapan untuk konfrontasi yang akan datang. Konfrontasi yang tidak hanya akan melindungi asetnya, tetapi juga membalas pengkhianatan dengan cara yang cerdas dan tak terduga. Dalam hatinya, Leni berbisik, "Kalian mungkin pikir aku lemah dan tidak tahu apa-apa. Tapi aku sudah menyiapkan segalanya. Saatnya kalian merasakan konsekuensi dari kesalahan besar yang kalian buat." Seiring berjalannya waktu, ketegangan dalam rumah tangga Leni semakin memuncak. Rico, yang sebelumnya bersikap dingin tapi masih sopan, kini mulai menunjukkan sisi kasar yang lebih terang-terangan. Nada suaranya lebih tajam saat berbicara. Komentar-komentar yang sebelumnya ringan kini berubah menjadi kritik pedas yang menggores hati Leni. Setiap kata yang keluar terasa seperti ujian, menguji kesabarannya, sekaligus memunculkan rasa sakit yang selama ini ia tahan. Tika,
yang sejak awal selalu tersenyum dan tampak peduli, kini mulai menunjukkan pengaruhnya dengan cara yang lebih agresif. Ia sering hadir dengan alasan membantu atau menasehati, tapi setiap saran terdengar manipulatif. Misalnya, ketika Leni menolak ide tertentu, Tika akan membelokkan percakapan sehingga Riko terdengar lebih masuk akal untuk menerima saran Tika. Leni menyadari pola itu, tapi ia tetap tenang, menunggu waktu yang tepat untuk langkah balasannya. Suatu malam, saat Leni sedang menyiapkan makan malam, Riko datang dari kantor dengan wajah tegang. Tanpa basa-basi, ia mulai mengkritik cara Leni mengatur rumah tangga, menyebutnya lambat dan ceroboh. "Len, aku lelah dengan hal-hal kecil ini. Kenapa kamu tidak bisa melakukan semuanya lebih cepat?" katanya dengan nada tinggi. Hati Leni bergetar, namun ia tetap mengendalikan ekspresi. Ia menatap Riko dengan tenang, menjawab, "Aku mengerjakan yang terbaik, Riko. Tapi kalau kamu ingin, aku bisa mengevaluasi ulang semuanya." Tika muncul tepat di saat itu, tersenyum seolah menenangkan suasana. "Len, mungkin Riko benar. Kita kan hanya ingin yang terbaik buat kalian berdua," ujarnya lembut tapi menyiratkan bahwa Leni salah. Leni merasakan tekanan meningkat, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa rencana mereka hampir berhasil mempengaruhi emosinya, dan itu adalah momen yang paling tepat untuk menguji kesabaran dan strategi balasannya. Ketegangan semakin meningkat ketika Riko mulai mengancam secara halus mengenai aset Leni. Ia menyinggung kemungkinan mengambil keputusan yang memengaruhi harta bersama, mencoba menekan Leni agar tunduk pada kemauan Tika. Namun, Leni sudah menyiapkan strategi. Ia tetap tersenyum, menyembunyikan rasa marah dan kecewa, sambil memikirkan langkah berikutnya. Setiap ancaman Riko dicatat dalam benaknya, menjadi informasi untuk menghadapi fase berikutnya. Dalam hati Leni, api kemarahan mulai menyala, tetapi ia menyalurkannya menjadi kekuatan. Ia menyadari bahwa puncak konflik ini adalah saat di mana ia harus menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak akan menang. Setiap kata kasar Riko, setiap manipulasi Tika, justru memperkuat tekadnya untuk mengambil kendali. Ia memutuskan untuk tetap diam, menyimpan bukti, dan menunggu momen yang tepat untuk melancarkan balasannya. Malam itu, setelah Riko dan Tika pergi tidur, Leni duduk di ruang kerja, menatap dokumen dan catatan yang telah ia siapkan. Ia menyusun langkah demi langkah, meninjau kembali aset yang sudah diamankan, dan mempersiapkan skenario untuk menghadapi konfrontasi langsung. Intensitas emosionalnya mencapai puncak, marah karena dikhianati, kecewa karena orang yang dicintai berubah menjadi musuh, tapi tetap fokus karena kini ia memiliki kendali penuh atas informasi dan strategi. Di luar, hujan mulai turun, seolah mencerminkan badai yang sedang terjadi dalam hati Leni. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan menegaskan tekadnya. "Kalian pikir bisa menguasai hidupku dan hartaku? Aku akan membalikan semuanya. Saat waktunya tiba, kalian tidak akan bisa menyangka." Kata-kata itu bukan hanya bisikan untuk dirinya sendiri, tetapi janji yang membakar semangat untuk menghadapi konfrontasi berikutnya. Puncak konflik ini menandai titik balik dalam cerita. Leni bukan lagi korban yang pasif. Ia telah menjadi pemain aktif yang cerdas dan waspada. Riko dan Tika mungkin merasa rencana mereka hampir berhasil, tapi mereka tidak menyadari bahwa Leni telah siap dengan strategi yang matang. Intensitas emosional mencapai klimaks bab ini. Perasaan marah, kecewa, sakit hati, kewaspadaan, dan tekad berpadu menjadi kekuatan yang mendorong Leni melangkah ke fase berikutnya. Saat malam semakin larut, Leni menatap lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Hatinya tenang, tetapi penuh kesiagaan. Ia tahu puncak konflik ini hanyalah permulaan dari babak akhir pertarungan, di mana strategi dan perhitungan akan menentukan siapa yang benar-benar menang. Ia menutup catatan, menyalakan lampu meja, dan siap menghadapi hari berikutnya dengan keberanian dan kecerdasan yang telah ia latih selama ini. Pagi itu,
Leni bangun dengan hati yang tenang namun penuh tekad. Ia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dokumen aset, bukti percakapan, dan persiapan hukum untuk menghadapi pengkhianatan yang selama ini menghantuinya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Hari ini adalah saatnya ia mengambil kendali dan menunjukkan bahwa ia bukan korban yang lemah. Di ruang tamu, Rico duduk dengan wajah biasa, masih bersikap seperti suami yang hangat. Namun Leni menatapnya dengan pandangan berbeda kali ini. Pandangan seorang wanita yang sudah siap menghadapi pengkhianatan dan mengambil langkah tegas. Dengan suara tenang, ia berkata, "Rico, aku rasa kita perlu bicara tentang status pernikahan kita dan pengaturan aset." Rico terkejut. Nada Leni tenang tapi tegas, berbeda dari biasanya yang selalu lembut dan patuh. "Len, maksudmu apa?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kebingungan. Leni menegaskan, "Aku mengajukan gugatan cerai. Semua aset yang kita miliki akan aku amankan terlebih dahulu, sebelum proses hukum berlangsung. Aku tidak akan membiarkan diriku dirugikan atau dikhianati begitu saja." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong bagi Rico. Ia tidak menyangka bahwa Leni sudah siap, mengetahui setiap rencana mereka, dan sudah mempersiapkan strategi balasan. Wajahnya memucat, bibirnya tercekat, dan mata Rico menatap Leni penuh keterkejutan. Selama ini, ia mengira Leni masih terlalu lemah dan tergantung padanya, tetapi kenyataannya berbeda. Tika, yang berada di rumah karena alasan menemani Rico, juga terkejut. Senyum yang biasa menutupi niat liciknya menghilang, digantikan oleh ketegangan yang jelas terlihat. Ia menyadari bahwa rencana mereka yang hampir sempurna kini mulai runtuh, karena Leni tidak hanya mengetahui rahasia mereka, tapi juga bergerak dengan kecerdasan dan ketenangan yang mengejutkan. Leni melanjutkan dengan tenang, "Aku sudah mengamankan semua rekening pribadi dan aset yang menjadi hakku. Semua langkah hukum sudah kuatur. Sekarang aku mengambil alih kendali situasi ini. Kalian tidak bisa lagi mengendalikan atau memanipulasi keadaan." Suasana menjadi sunyi. Rico berusaha menenangkan diri, tapi wajahnya tetap mengekspresikan kekagetan dan sedikit ketakutan. Ia menyadari bahwa selama ini ia meremehkan Leni, dan kesalahan itu kini berbalik menghantui dirinya. Tika juga mulai bergerak tidak nyaman, menyadari bahwa strategi manipulatifnya gagal menghadapi Leni yang cerdas dan waspada. Leni mengambil napas panjang, menatap keduanya dengan tenang tapi penuh kekuatan. "Kalian pikir bisa menaklukkan aku dengan tipu daya dan rencana tersembunyi. Tapi aku tidak akan diam. Aku tahu semuanya. Dan sekarang aku memutuskan untuk mengambil alih kendali. Semua yang kalian rencanakan tidak akan berhasil." Rico mencoba berbicara, suaranya terdengar putus-putus. "Len, tunggu. Kita bisa bicara." Leni menghentikannya dengan anggukan ringan namun tegas. "Tidak, Rico. Semua sudah jelas. Aku sudah menyiapkan langkah-langkah hukum dan perlindungan asetku. Tidak ada lagi kompromi. Sekarang aku yang menentukan jalannya." Di momen itu, Leni merasakan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi keraguan. Ia bukan hanya wanita yang dikhianati, tetapi juga wanita yang cerdas, kuat, dan mampu menghadapi pengkhianatan dengan strategi yang matang. Ia melihat Rico dan Tika di hadapannya, sadar bahwa dominasi mereka selama ini telah tergantikan oleh kendali Leni. Hari itu menandai perubahan total dalam dinamika rumah tangga mereka. Leni, yang sebelumnya tampak lemah dan tergantung, kini berdiri sebagai sosok yang menentukan arah. Gugatan cerai dan pengamanan aset bukan sekadar balasan emosional, tetapi langkah strategis untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi dirinya. Saat Leni menutup percakapan, Rico dan Tika hanya bisa diam. Mereka menyadari bahwa semua manipulasi dan tipu daya mereka gagal menghadapi kecerdasan dan ketenangan Leni. Tidak ada amarah yang berlebihan,
Hanya ketenangan yang memancarkan kekuatan luar biasa dari seorang wanita yang tidak lagi bisa diremehkan. Malamnya, Leni duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen dan catatan yang telah ia susun. Ia tersenyum tipis, merasakan kepuasan karena strategi yang ia susun matang dan berhasil dijalankan dengan sempurna. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan proses penyelesaian hukum dan penyelesaian emosional. Tetapi untuk saat ini, ia telah mengambil alih kendali sepenuhnya. Leni menutup lampu meja, menatap lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Hatinya tenang, tetapi penuh kewaspadaan. Pertarungan masih berjalan, tetapi sekarang ia berdiri di posisi terkuat, tidak lagi sebagai korban, tetapi sebagai pengendali situasi, siap menghadapi fase terakhir dengan keberanian, kecerdasan, dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Hari itu terasa berbeda. Leni menyiapkan diri dengan tenang, menyadari bahwa momen untuk membalas pengkhianatan sudah dekat. Semua strategi yang ia susun selama berminggu-minggu kini siap dijalankan. Hatinya tetap tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersimpan tekad yang membara. Keadilan harus ditegakkan, dan pengkhianatan yang selama ini menodai hidupnya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pertemuan itu diadakan secara resmi di kantor pengacara, dengan dokumen-dokumen hukum lengkap, bukti percakapan, dan aset yang sudah diamankan. Rico datang dengan wajah tegang, tidak lagi mampu menyembunyikan rasa cemasnya. Tika mengikuti di belakangnya, dengan senyum yang awalnya percaya diri, namun mulai memudar saat melihat ketenangan Leni. Leni membuka percakapan dengan suara tenang namun tegas. "Rico, Tika, semua rencana kalian sudah aku ketahui. Bukti-bukti ada di tangan pengacara, dan semua langkah hukum sudah aku persiapkan." Tika mencoba tersenyum, berusaha terlihat biasa. "Len, aku rasa ini salah paham." Namun Leni tidak memberi celah. Ia menyerahkan dokumen dan bukti percakapan yang menyingkap seluruh rencana jahat mereka. Suasana menjadi tegang seketika. Orang-orang yang hadir, pengacara, saksi, dan staf administrasi, menatap dengan serius. Senyum Tika memudar, wajahnya berubah pucat, dan setiap kata yang ingin ia ucapkan terhenti di tenggorokannya. Rico, yang selama ini percaya bahwa ia bisa mengendalikan situasi, kini terdiam. Ia menatap Leni, matanya penuh campur aduk, kaget, takut, dan marah karena merasa kalah dalam permainan ini. Tidak ada kata yang bisa ia lontarkan. Semua rencana mereka telah terbongkar dan kini berada di tangan Leni. Pengacara Leni menegaskan, berdasarkan bukti yang ada, klien kami berhak untuk melindungi aset dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Semua rencana yang dilakukan pihak lain untuk merebut harta secara diam-diam terbukti melanggar hukum dan etika. Tika mencoba membela diri, tetapi setiap kata yang keluar terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Orang-orang yang hadir menyadari pengkhianatan yang telah terjadi, dan perlahan wajah Tika memerah karena rasa malu. Ia menyadari bahwa semua tipu daya dan manipulasi yang ia lakukan kini dipertontonkan di depan orang-orang yang menilai secara objektif. Rico mencoba menatap Tika, berharap ada dukungan atau rasa pengertian, tetapi Tika kini menyadari bahwa semuanya telah berbalik. Kepercayaan yang selama ini mereka bangun sebagai pasangan dalam rencana jahat itu runtuh. Rico kehilangan kendali, kehilangan kepercayaan Tika, dan yang paling menyakitkan, semua rencana mereka gagal total. Di sisi lain, Leni berdiri dengan penuh ketenangan dan rasa percaya diri. Ia menyadari bahwa keadilan kini berpihak padanya. Tidak ada amarah berlebihan, tidak ada drama yang tidak perlu. Hanya kekuatan dan kecerdasan yang menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak akan menang. Ia menatap Tika dan Rico, matanya jelas dan tegas, seakan memberi pesan bahwa wanita yang mereka remehkan kini memegang kendali penuh. Seiring proses hukum berjalan, Leni menarik semua aset yang menjadi haknya. Semua yang direncanakan untuk dicuri oleh Rico dan Tika kini aman di tangannya. Tidak hanya itu, reputasi Tika di mata orang-orang yang hadir ikut hancur. Ia dipermalukan secara halus namun efektif.
Semua orang menyadari niat buruknya, dan tidak ada lagi yang menaruh kepercayaan padanya. Rico pun kehilangan segalanya. Aset yang ingin direbut gagal, kepercayaan Tika hilang, dan reputasinya sebagai suami yang tulus kini hancur. Ia menyadari bahwa kesalahan besar yang ia buat kini membawa konsekuensi serius. Lenny, di sisi lain, berdiri tegak, kuat, dan bebas dari rasa takut maupun cemas. Momen itu memberikan kepuasan emosional tersendiri bagi Lenny. Semua sakit hati, kekecewaan, dan pengkhianatan yang ia alami terbayar dengan kecerdasan dan strategi yang ia jalankan. Ia tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga menegakkan keadilan yang selama ini ia tunggu. Saat pertemuan selesai, Lenny meninggalkan ruangan dengan langkah mantap. Ia merasakan beban yang selama ini menghantui hati dan pikirannya akhirnya terangkat. Di luar, udara segar menyambutnya, dan ia menatap langit yang cerah, menyadari satu hal, pengkhianatan mungkin pernah terjadi, tetapi kekuatan, kecerdasan, dan keteguhan hati mampu membalikkan keadaan. Hari itu menandai akhir dari pengkhianatan dan awal kebebasan Lenny. Ia telah menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa meremehkan wanita yang cerdas dan waspada. Tika dan Rico jatuh akibat keserakahan dan tipu daya mereka sendiri, sementara Lenny berdiri sebagai pemenang yang tenang, cerdas, dan berhak atas keadilan yang ia perjuangkan. Beberapa minggu setelah semua konflik hukum dan pengkhianatan terbongkar, Lenny mulai menata hidupnya dengan tenang. Rumah yang dulu penuh ketegangan kini menjadi tempat yang damai. Setiap sudut rumah terasa lebih ringan karena beban yang selama ini menekan hatinya telah terangkat. Ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bebas dari manipulasi, tipu daya, dan rasa takut yang menghantui hari-harinya. Pagi itu, Lenny bangun dengan segelas teh hangat di tangan, menatap cahaya matahari yang menyusup melalui jendela. Ia tersenyum, menyadari bahwa dirinya telah melalui badai yang panjang dan berhasil keluar sebagai pribadi yang lebih kuat. Tidak ada lagi Rico yang menakut-nakuti, tidak ada lagi Tika yang berusaha mengatur hidupnya dari bayang-bayang. Kini, semua keputusan ada di tangannya sendiri. Keputusan pertama yang Lenny ambil adalah menutup bab persahabatannya dengan Tika untuk selamanya. Ia menghapus semua kontak, membatalkan segala janji pertemuan, dan menegaskan dalam hatinya bahwa persahabatan sejati tidak menuntut pengkhianatan atau manipulasi. Meskipun ada rasa sedih karena kehilangan sosok yang dulu dianggap sahabat, Lenny tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk menjaga diri dan masa depannya. Ia belajar bahwa kepercayaan harus dibangun dari kejujuran dan ketulusan, bukan tipu daya dan kepura-puraan. Di sisi lain, Lenny mulai menata karir dan kehidupannya sendiri. Ia kembali fokus pada pekerjaan, menekuni hobi yang selama ini sempat tertunda, dan menjalin hubungan sosial yang sehat dengan orang-orang yang tulus. Setiap hari terasa lebih ringan karena ia tidak lagi harus menanggung beban manipulasi orang lain. Ia merasa lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih menghargai nilai kebebasan yang kini ia miliki. Pelajaran terbesar yang ia ambil dari pengalaman ini adalah pentingnya kewaspadaan, keteguhan hati, dan kecerdasan dalam menghadapi situasi sulit. Lenny menyadari bahwa kekuatan seorang wanita tidak hanya terletak pada kemampuan untuk mencintai, tetapi juga pada kemampuan untuk melindungi diri, menegakkan keadilan, dan membuat keputusan yang cerdas ketika menghadapi pengkhianatan. Ia memahami bahwa persahabatan sejati adalah hubungan yang saling mendukung, bukan memanfaatkan atau menyakiti. Momen refleksi itu juga membuat Lenny semakin menghargai kebijaksanaan dan ketenangan yang ia miliki. Ia menulis di jurnal pribadinya, "Kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu berdiri tegak tanpa harus bergantung pada tipu daya orang lain. Persahabatan dan cinta sejati hanya akan bertahan jika dilandasi kejujuran dan kesetiaan." Kata-kata itu menjadi pedoman baru dalam hidupnya. Seiring waktu, Lenny mulai merasakan kebahagiaan yang tulus. Ia melakukan perjalanan singkat keluar kota, bertemu teman-teman lama yang benar-benar tulus, dan menikmati setiap momen tanpa rasa curiga atau ketakutan. Hidupnya kini lebih seimbang.
emosional, sosial, dan profesional. Ia belajar menikmati pencapaian kecil dan menilai orang-orang di sekitarnya berdasarkan tindakan nyata, bukan kata-kata manis atau janji palsu. Pada malam hari, Leni duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjang penuh pengkhianatan dan rasa sakit kini berakhir dengan kemenangan dan pembelajaran. Tidak ada lagi dendam yang membebani, hanya rasa lega dan kepuasan karena ia telah menegakkan keadilan, melindungi diri, dan membuktikan bahwa ketulusan dan kecerdasan selalu lebih kuat daripada tipu daya. Cerita Leni diakhiri dengan catatan positif. Seorang wanita mandiri, cerdas, dan tegas yang mampu menghadapi pengkhianatan, bangkit dari rasa sakit, dan menemukan kembali ketenangan serta kebahagiaan sejati. Ia menjadi contoh bahwa setiap cobaan, sekecil atau sebesar apapun, bisa diatasi dengan ketekunan, strategi yang tepat, dan hati yang teguh. Dengan langkah mantap, Leni menutup buku hariannya, tersenyum pada dirinya sendiri, dan berbisik, "Ini adalah hidupku sekarang, tenang, mandiri, dan penuh kebijaksanaan. Tidak ada lagi yang bisa merenggut itu dariku." Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.